berarti gitu. tersiksa nggak nih Kak? Halo teman-teman, selamat datang di Berbisik, berbincang bersama ISC. Nah, kembali lagi dengan aku Maria Ardiela, dan di konten kali ini kita akan ngobrol dengan mahasiswa Teknik Industri Universitas Katolik Musikaritas, dan mereka ini angkatan 2020. Nah, jadi kenapa mereka diundang ke konten podcast ISC kali ini? Karena mereka itu mengikuti program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, langsung saja. Halo Kak Winda. Halo, apa kabar? Oh, baik Kak. Kakak gimana kabarnya? Sedengan. Ada baiknya, ada enggaknya. Oke. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, Kak Winda boleh deh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Aneswinda. Saya dari Teknik Industri angkatan 2020. Cukup? Cukup. Oke. Nah, Kak, kan tadi kita udah menyinggung kalau misalnya kita bakal bahas MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, setahu aku juga kalau program MBKM ini kan banyak ya program-program di dalamnya. Kalau Kakak itu termasuk ke program apa, Kak? Kalau aku sendiri itu sedang mengikuti kegiatan yang namanya itu kampus mengajar. Jadi kan sebenarnya di MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan ada banyak kegiatannya tuh. Nah, salah satunya kampus mengajar. Kalau misalkan ditanya kenapa aku ngikutin, pengen aja. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ada banyak alasan sih. Kalau misalkan disuruh milih, kan banyak nih kenapa milihnya kampus mengajar. Melihat dari kesempatan sih sebenarnya. Jadi kan kalau misalkan kita lihat sebenarnya kampus mengajar itu kan peluangnya itu kan besar kan, apalagi untuk kemajuan kita ke depannya itu kayak gimana. Cuman kalau emang ditanya, kakak kan dari teknik industri, kok masuknya malah di kampus mengajar yang jelas-jelas nggak sesuai sama jurusan. Sebenarnya gimana ya, bingung juga. Kan setahu aku juga kalau misalnya di program itu kan ada pertukaran pelajar juga kan, Kak? Nah, kalau menurut aku harusnya kalau kita teknik industri lebih relevan nggak sih kalau ikut pertukaran pelajar? Karena kan kita bisa tahu tuh gimana sih proses pembelajaran di kampus yang di sana gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kampus mengajar itu kayak lebih ke PGSD harusnya. Nah, kenapa tuh, Kak? Sebenarnya dari basicnya teknik industri sendiri tuh nggak ada jurusan yang kayak teknik industri harus masuk sini, teknik industri harus masuk sini, enggak. Nah, ternyata setelah aku lihat-lihat teknik industri itu juga bisa ngajar gitu loh. Mungkin emang nggak semua orang, tapi kita juga punya potensi di situ. Kalau misalkan ditanya kenapa nggak pilih program lain kayak tadi yang dia sebutin, misalnya pertukaran pelajar. Melihat dari kesempatan, sebenarnya kan dari prodi kita kan udah sering nih mengikuti pertukaran pelajar kayak gitu kan. Cuman aku ngerasa tuh aku nggak sepintar itu sebenarnya untuk ngikutin pertukaran pelajar ya kan. Sadar diri aja sebenarnya. Takutnya nanti nggak bisa ngimbangin gimana di kampus yang baru. Terus juga banyak juga, nggak semuanya, tapi banyak yang kuliah tuh kayak mereka tuh pertukaran pelajar tapi itu bukan di jurusan yang sama. Oh, ada ya, Kak? Ada banyak. Jadi kayak misalkan misal aku teknik industri terus kayak ngambilnya mungkin di seni atau di apa gitu. Mungkin biar ngerasain prodi lain itu kan bisa juga. Cuman kalau aku ngerasa aku harus pindah ke teknik industri yang lain, kayaknya enggak dulu. Karena sebenarnya ngikutin ini kan biar enggak terlalu stres lah ibaratnya di teknik industri gitu kan. Walaupun sebenarnya teknik industri itu juga nggak sesusah itu sebenarnya. Cuman kita pengen nyari suasana baru aja gitu. Nah, kalau kakak kan ikut program kampus mengajar, berarti kan kakak ngajar di satu tempat nih. Ya. Bisa diceritain dong, Kak, di mana, terus di daerah mana? Apakah tempatnya jauh dari tempat tinggal kakak sekarang atau gimana? Sebenarnya awalnya itu kan aku menyesuaikan domisili MBKM itu kan sesuai dengan domisili aku berada sekarang. Jadi nyesuaiin sama alamat kampus. Nah, sekarang aku ditempatkan di SDN 208 Palembang. Itu ada di Kertapati. Kalau misalkan dari sini dari stasiun ke sana lagi lah. Nah, berapa lama waktu tempuhnya untuk ukuran jam pagi itu kurang lebih 30 menitan. Jadi paling enggak jam 7 itu udah harus berangkat karena jam masuknya sana 7:30. Jadi kalau misalkan dari sini paling enggak jam 7 itu udah harus berangkat gitu. Karena sebenarnya ini sih lebih memperhatikan lampu merah. Karena kan kita seringkali
lamanya di lampu merah justru kan, bukan waktu di jalannya. Itu sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau nyesuaiin sama domisili asliku, itu tuh di sebelah rumahku tuh juga ada sebenarnya. Jadi aku juga nggak tahu dan ternyata ada. Jadi kalau misalkan dibilang nyesel, ya setengah nyesel setengah enggak sih. Karena kalau misalkan kan aku di sini ngekos, jadi kalau misalkan aku tuh di rumah, pastinya aku bisa lebih neken pengeluaran harusnya. Walaupun tetap harus bayar ngekos, tapi kan kayak untuk perjalanan, untuk konsum dan lain sebagainya itu nggak perlu terlalu dipikirin gitu kan harusnya. Cuman karena udah keterimanya di SDN 208, ya nggak apa-apa. Jadi enjoy aja ikutin kegiatan ini. Oke, berarti tersiksa nggak nih Kak? Tersiksa dalam hal apa dulu nih? Ya kan dari yang kakak cerita aja, kalau misalnya bangun pasti kan harus lebih pagi dibandingkan dengan kakak biasanya berkegiatan di kampus gitu kan. Itu dari bangun. Terus dari tanggung jawabnya, kalau menurut aku pasti karena kita ngajarin anak-anak, tanggung jawab kita juga lebih besar daripada kita harus cuman belajar di kelas gitu kan. Sebenarnya kalau dari konteks bangun pagi, jujur tersiksa karena aku tuh bukan tipikal orang yang bisa bangun pagi sebenarnya. Kayak kuliah aja kan biasanya masuk jam 8. Nah, aku itu biasa bangun tuh bahkan jam 8 kurang 15, kurang 10. Jadi berangkatnya tuh udah pasti telat. Udah bukan mepet lagi tapi pasti telat. Nah, terus kalau ini sebenarnya aku ngerasa semenjak aku ikut kegiatan ini bangunku emang lebih pagi. Gitu aja sih. Jadi bisa menyesuaikan aja sih untungnya sih. Terus kalau misalkan sama tersiksa atau enggak aku ngikutin program ini, ada tersiksanya ada enggak. Pertama, walaupun teknik industri itu bisa masuk ke berbagai bidang, tapi emang kita tuh enggak menguasai pendidikan kayak itu loh. Jadi kayak dasar-dasar gimana cara kita tuh mendidik siswa, terus gimana kita berbaur dengan anak-anak di dalam kelas tuh emang kita tuh nggak mempelajari itu. Walaupun ada beberapa mata pelajaran misalnya kayak psikologi teknik, terus psikologi industri terus kalau misalkan kayak beberapa mata kuliah yang emang berhubungan sama sosial, itu emang kita pelajari. Cuman emang basic gurunya sendiri itu kita kan nggak punya. Terus juga suasana di dalam kelas itu kan beda-beda nih, nggak bisa satu kelas tuh sama kayak kelas lainnya. Itu sebenarnya jadi tantangan tersendiri sih, apalagi di program ini kan emang kita dituntut untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak tentang literasi dan numerasi dan juga teknologi. Nah, karena mungkin di teknik itu ada numerasi, jadi kayak dikit-dikit lah kita ajarin juga sama tentang perkembangan teknologi terbaru untuk sekarang ini. Nah, kalau misalkan untuk gimana ngajarinya di dalam kelas tuh sebenarnya banyak metode sih. Karena kan di minggu pertama itu kan kami memang ada observasi setelah pembekalan. Itu kami ada observasi seminggu dulu itu full untuk observasi terlebih dahulu. Nah, waktu observasi itu belum sepenuhnya masuk kelas sebenarnya, karena kalau untuk SD aku sendiri itu kami lebih kayak fokusnya itu di perpustakaan. Nah, jadi memang agak miris sebenarnya dengan posisi yang SD itu berada di kota, dengan situasi yang kayak gitu nggak sesuai ekspektasiku sebenarnya itu kan. Banyak ketinggalannya. Nah, kami itu memang meminta sebenarnya untuk di perpustakaan, karena untuk literasi sendiri mau nggak mau kita harus menyediakan buku yang memadai untuk anak-anak kan. Sementara ketika melihat perpustakaannya itu kurang memadai untuk menunjang kegiatan anak-anak. Jadi kami memang awalnya fokus di perpustakaan. Memasuki minggu kedua kami sudah mulai masuk ke kelas-kelas. Jadi awalnya memang kayak barengan, karena memang di hari pertama tuh kami cuma masuk satu kelas, jadi kayak biar kami tahu. Dan kebetulan di kelompokku itu kan ada 4 orang. Nah, yang satu itu dari pendidikan, dia dari pendidikan bahasa Inggris. Nah, yang 3 lainnya tuh nggak ada yang dari pendidikan. Jadi nggak ada yang basicnya. Jadi kami ibaratnya di hari pertama tuh cuma bisa ngandelin anak satu ini tadi, karena emang dia yang tahu, dia punya basicnya dan lain sebagainya.
Cuman kan kita nggak mungkin nih setiap hari kita bakal berempat terus gitu kan. Kayak kita pasti bagi tugas, apalagi emang ada beberapa angkatan itu yang nggak cuma satu kelas. Jadi kalau misalkan memang full dari Senin sampai Sabtu, cuman kalau misalkan kita berempat barengan terus tuh nggak akan cukup juga gitu. Jadi kayak kami tuh langsung inisiatif untuk bagi kelompok. Nah jadi tuh ada yang bagian literasi, ada yang bagian numerasi gitu. Nah nggak tahu gimana pembagiannya, aku kebagian yang numerasi nih. Padahal sebenarnya aku juga nggak pinter-pinter banget untuk numerasi gitu kan. Cuman ya kalau untuk basic-basicnya aja bisalah kita bantu-bantu gitu kan. Nah untuk literasi sendiri itu kemarin sebelum kita masuk kelas nih, kita udah kayak ada program sebenarnya untuk ngajarin anak-anak. Karena ternyata justru kayak anak kelas 6, kelas 5 itu mereka tuh belum terlalu lancar baca. Jadi kayak yang bikin apa ya sebenarnya shock juga, tapi juga gimana mikirnya tuh kayak aduh gitu kan. Sementara yang kelas 6 sebentar lagi mau ujian nasional gitu kan. Terus juga untuk kelas 5 tuh ada yang namanya AKM. AKM tuh ada singkatannya intinya tentang penilaian lah intinya gitu. Nah terus tuh akhirnya kami mulai ngajarin basicnya dulu. Jadi kayak gimana ini cara bacanya dan lain sebagainya. Cuman mungkin metodenya itu kan kami juga masih ngeraba-ngeraba gitu kan, karena kami emang nggak ada basic gimana cara ngajar anak orang gitu kan. Terus kayak kami masih ngeraba. Terus untuk hitung-hitungan sendiri tuh juga ada beberapa anak untuk penjumlahan dan pengurangan tuh juga belum menguasai. Jadi kayak kami juga bingung gimana mau ngajarin tingkat selanjutnya seperti perkalian dan pembagian, sementara di basicnya yang penjumlahan dan pengurangan aja mereka juga belum terlalu menguasai. Itu sih yang miris ya. Iya, sebenarnya justru itu taunya bukan waktu observasi. Emang waktu observasi kami tahu memang kurang gitu kan. Cuman kayak spesifik mereka kelas berapa, terus materinya apa tuh kami belum tahu. Justru waktu kami udah pembagian terus masuk ke kelas-kelas, itu yang baru terasa kayak timpang gitu. Emang ada kelas yang dia bisa banget gitu kan, tapi kelas yang seangkatan juga tuh nggak bisa sama sekali. Itu yang kayak emang harus dipikirin metode yang berbeda sih. Itu kalau misalkan dari segi pendidikannya gitu. Oke, berarti tanggung jawab yang kakak pegang ini besar juga ya. Karena kalau dari ceritanya tuh wow, keren sih kak. Cukup sih, apalagi kan kita harus ngajarin anak orang juga gitu kan. Takutnya takutnya nggak sesuai harapan aja sih, nggak sesuai harapan guru, nggak sesuai harapan kita sebagai peserta kampus mengajar, nggak sesuai harapan dari pemerintah dan juga orang tua anak-anak itu tadi. Oke, mungkin cukup untuk pengalaman kakak ngajar. Aku mau balik lagi ke kampus ini, jadi penasaran. Berarti kan kakak selama 1 semester ya ninggalin kampus ini untuk ngajar di SD itu. Aku pengen tahu aja kak, gimana sih cara konversi nilainya? Apakah dari kakak kan tadi cerita ada 4 orang, itu setiap orang beda-beda sesuai kebijakan kampus atau memang pemerintah punya kebijakan tersendiri? Oke, kalau misalkan sebenarnya pemerintah ada, jadi semua kegiatan kampus Merdeka itu tuh 1 semesternya itu bisa dikonversi ke 20 SKS. Harusnya 20 SKS. Nah, kan aku ini kan satu tim itu 4 orang di beda-beda universitas. Nah, kalau aku dari UKMC gitu kan. Ada temanku yang dari Muhammadiyah Palembang, itu bahkan untuk teman-temannya itu udah sering ikut kampus mengajar. Tapi ternyata dia nggak bisa full konversi. Kalau misalkan nggak tahu sih kegiatan kampus mengajar ini itu namanya ekuivalensikan gitu loh. Jadi bukan konversi gitu. Nah, kalau misalkan di UKMC itu kan sebenarnya tergantung kebijakan program studi ya. Tergantung kebijakan dari Kaprodi juga. Kalau di Teknik Industri UKMC sih justru kalau kami tuh bisa 21 SKS. Karena nggak bisa 20 SKS, nggak bisa ngepas 20 SKS itu. Jadi karena sebenarnya kita maksimal kan ikut MBKM itu kan 2 semester. Nah jadi di semester ini kita ngambil 20 SKS, jadi kalau misalkan semester depan bisa ikut MBKM lagi, itu cuma bisa 19 SKS. Jadi total tuh cuma 40 SKS gitu maksimal. Nah balik lagi ke temanku yang Muhammadiyah tadi, itu kan padahal udah sering nih teman-temannya ikut gitu kan.
tapi ternyata dia nggak bisa full konversi, nggak bisa diekuivalensikan itu tadi. Jadi cuman bisa 10 SKS. Jadi kayak kadang tuh di SD, kadang nanti dia harus kuliah juga gitu kan. Ada juga temanku dari Trinanti itu dia sama sekali nggak bisa konversi bahkan. Jadi dia tetap kuliah, full kuliah. Jadi kalau misalkan dia nggak kuliah, dia kan sebenarnya kuliahnya ngambilnya sore gitu kan. Cuman nggak tahu di semester ini ada beberapa mata kuliah itu yang pagi gitu. Ya. Itu emang dari kebijakan kampusnya sih. Jadi mau nggak mau kami juga kadang tuh bagi tugas. Jadi nggak harus melulu setiap hari itu ke SD terus, karena pasti semuanya ada kesibukan masing-masing kan. Jadi seenggaknya tuh minimal sehari itu ada yang selalu ke sana tuh 2 orang gitu loh untuk standby, karena kita bakal ngajar. Nah memang awalnya kan kita kan 4 orang nih, terus bagi jadi 2, jadi 2 orang, terus dibagi lagi, jadi kadang kayak kami tuh masuk kelas cuma 1 orang gitu. Itu sebenarnya enaknya bisa diekuivalensikan dari kebijakan kampus sih. Oke, kalau dari cerita kakak kan tadi berarti kita maksimal ambil 2 semester dan 40 SKS. Iya. Nah, kalau kakak mau nyaranin ke aku ya, lebih baik ikut program ini di awal semester atau nanti di akhir semester aja kak, semester tua? Sebenarnya kalau disaranin nggak bisa sih, karena kan mata kuliah kan selalu berhubungan. Jadi kalau mata kuliah di semester tua tuh pasti ada prasyaratnya di semester waktu awal-awal gitu kan. Cuman tergantung enjoy-nya kayak gimana aja sih. Kalau misalkan aku tuh kan karena sebenarnya nggak tahu nih awalnya. Emang awalnya tuh nggak tahu ada program kampus mengajar. Kalau untuk program lain aku tahu gitu kan. Cuman memang waktu itu persyaratannya tuh belum mencukupi, makanya emang aku nggak ikut. Nah ternyata waktu aku semester 6 ini masuk semester 6 aku baru tahu ada kampus mengajar, dan juga persyaratan-persyaratan lainnya tuh ternyata ada ketentuannya juga dari kampus kita sendiri gitu kan. Jadi memang baru ikut yang ini. Nah kalau misalkan disarankan apa enggak, sebenarnya lebih baik konsultasi dulu sama dosen pembimbing akademik gitu kan. Jadi baiknya gimana. Kalau misalkan ditanya kan kita sebenarnya nggak ada hubungan nih sama kampus mengajar itu kan. Maksudnya nggak berhubungan juga, teknik kok malah ngajar di SD gitu kan, nggak berhubungan. Sebenarnya kita nyari pengalaman sih di situ. Jadi kalau misalkan waktu kuliah kita dapat, emang kalau teknik kan banyak praktek juga nih. Cuman aku ngerasa kita juga perlu untuk terjun ke masyarakat langsung gitu. Kalau misalkan di kita kan kita pasti ada kerja praktek kan. Kita ada kerja praktek, nanti skripsi juga ada. Terus aku ngerasa sebenarnya aku mikirnya gini sih, semoga aja kalau misalkan aku ikut salah satu programnya kampus Merdeka di semester depan tuh aku bisa ikut lagi gitu loh, karena udah punya peluang itu tadi. Aku mikirnya gitu. Cuman sebenarnya kayak uji coba aja sih, nyari apa ya, nyari pengalaman, nyari relasi biar nggak stuck di kampus aja gitu kan. Di kampus aktif boleh gitu kan, tapi kita juga perlu relasi sama orang luar, orang-orang yang nggak kita sangka kalau kita bakalan punya relasi sama orang itu sih. Aku mikirnya gitu. Sama apa ya, seenggaknya kita nyari kalau misalkan besok tuh kita mau prakteknya tuh kayak gimana gitu kan. Seenggaknya kita cari inovasi, jadi nggak melulu kita tuh nyontoh orang-orang yang memang udah ada gitu loh. Kayak kita kan dari teknik, terus pasti kakak-kakak tingkat kita udah ada nih, mungkin mereka buat sesuatu kayak gini. Terus aku pengennya tuh kita melihat suasana yang berbeda, kita lihat lingkungan yang berbeda, orang-orang yang berbeda, terus kita menemukan sesuatu yang berbeda juga. Gitu. Oke, makasih kak. Mungkin aku punya ada satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin kakak bisa kasih pesan untuk teman-teman mahasiswa teknik industri di luar sana yang mungkin mau ikut program ini juga, tapi mungkin ada yang ragu atau bahkan mereka nggak tahu informasi tapi pengen ikut. Sebenarnya kalau aku sendiri memang baik ikut kegiatan ini, cuman emang ada baiknya, lebih baik lagi kalau ikut program lainnya dulu. Kayak diusahain dulu gitu, karena kita nyari kegiatan yang
yang berhubungan sama jurusan kita dulu. Untuk ambil itu aja dulu. Tapi kalau memang udah stuck, emang udah nggak bisa, nggak apa-apa, coba-coba aja dulu gitu kan. Kalau perlu semua kegiatan dicoba, karena memang kan sebenarnya kegiatan kampus Merdeka itu kan kita bisa nyoba semuanya, tapi cuma satu yang bisa diambil. Jadi kalau misalnya kita mau daftarnya barengan semuanya itu sebenarnya nggak apa-apa, karena memang cuma satu, coba-coba aja dulu gitu kan. Terus juga nyaranin atau enggak, aku menyarankan gitu, karena sebenarnya ini walaupun kita nggak terjun nih, kayak misalkan teknik industri kok malah terjunnya nggak ke pabrik gitu kan, nggak ke industri lah istilahnya gitu. Industri itu kan nggak hanya usaha yang besar gitu kan, ada usaha yang kecil juga. Jadi kalau misalkan kamu nggak bisa masuk ke industri yang besar, kenapa nggak coba bangun industri itu sendiri gitu. Jadi nggak harus melulu tentang aku mau ngikutin jejak kakak tingkat, enggak, kamu explore diri kamu sendiri, kamu cari relasi sebanyak mungkin yang sekiranya bisa membantu kamu ke depannya. Itu sih. Jadi kalau misalkan ditanya menyarankan apa enggak, believe yourself aja. Oke, makasih Kak Winda untuk waktunya. Aku juga mau kasih untuk teman-teman dari ISC yang udah membantu dan teman-teman di rumah yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Laboratorium Innovation System Center, one for all for one. Kasih Kak. Okay.